Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih bagi para pemirsa di rumah yang sudah setia dengan program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Sebuah program kolaborasi antara Duta TV dengan UIN Antasari Banjarmasin, di mana untuk menyampaikan kajian-kajian Islami dan tayang kembali untuk Anda pemirsa setia Duta TV di Senin dan juga Rabu dan di jam yang sama. Dan senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program kesayangan kita sekali lagi, Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa kami akan menghadirkan narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin dengan tema yang tentunya hari ini akan dibahas, yakni dakwah hikmah 10 hari mulia di bulan Zulhijjah. Dan beliau ini berasal dari dakwah dan ilmu komunikasi tadi yang sudah saya sebutkan, yang merupakan juga salah satu dari fakultas yang ada di UIN Antasari Banjarmasin. Sudah sering kita bahas bersama dengan Bapak Muhammad Mabrur LC MAG. Assalamualaikum Pak Mabrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang keutamaan akan bulan Zulhijjah. Nggak terasa setahun sudah. Tidak terasa 1 tahun Pak, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita masih diberikan usia. Alhamdulillah masih bertemu. Dan masih bisa bertemu dan menyapa. Insya Allah menyampaikan ilmu hari ini. Bersama-sama kita belajar dan tentunya menjadi bagian yang paling utama, yakni kita belajar terutama kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan yang tentunya juga merupakan bulan yang begitu istimewa, karena di dalamnya di antara 12 bulan ada 2 bulan, 4 bulan yang haram, 2 bulan yang termasuk di dalamnya ada 2 hari raya betul. yang tentunya juga sudah diperingati oleh umat muslim dan 4 bulan haram tadi yang sudah disebutkan dengan berbagai macam faedah, fadilat dan keutamaannya. Dan tentunya di bulan Zulhijjah ini pemirsa, kita akan segera menjelang. Dan yang paling istimewanya lagi di tahun 2022 ini pelaksanaan ibadah haji kembali dibuka. Syukurlah, luar biasa. Ya, betul sekali. Dan tentunya setelah Kerinduan. penantian panjang, Kerinduan yang luar biasa. Luar biasa untuk bisa ke tanah suci dan kemudian juga langsung berziarah ke makam Rasulullah. Ini sebuah nikmat yang mudah-mudahan semuanya pemirsa juga kita bisa berangkat juga saya, amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi para pemirsa di rumah, ini menjadi sebuah hal yang paling utama, apalagi ini untuk menunaikan yang namanya rukun Islam yang kelima. Ini kan menjadi bagian yang paling utama ketika kita bicara mengenai bulan Zulhijjah, tidak lepas dengan kaitannya adalah hari raya Idul Adha dan juga atau dikenal dengan hari raya haji dan hari raya kurban, dengan banyak istilah yang kemudian juga disematkan di dalam hari istimewa tersebut. Pasti keutamaan, fadilat, faedah dan hal-hal istimewa lainnya terkandung di dalamnya untuk menjadi bagian pembelajar bagi kita semua. Kembali Pak, keutamaan dari 4 bulan haram tadi memang salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Bulan apa yang selain dari bulan Zulhijjah yang tadi disebutkan? Bulan haram itu ada 4, jadi ada 3 bulan yang berangkai. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ini ada makna terselubung di dalamnya. Betul, artinya secara turut-turutan ini langsung ya Pak ya, antara Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Masya Allah. Nah kalau kita fokuskan di satu titik, ya ini bulan Zulhijjah yang menjadi tema bagian kita pada hari ini. Bicara mengenai bulan Zulhijjah, untuk dalam 1 bulan itu sendiri kan terdiri istilahnya dengan 3 bagian. Kalau di bulan Ramadan ada 10 hari pertama, 10 hari kedua dan hingga ketiga begitu. Apakah ada juga dengan bulan Zulhijjah? Nah ini kita bahas, ini yang membedakan dengan Ramadan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa mawalah wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah
bahwa pada hari ini kita selalu betapa nikmat yang tiada terhingga. Saya masih ingat setahun yang lalu di bulan Juli ya Pak. Betul. Waktu tapi kita waktu itu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Kita berbicara tentang kemuliaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, hari ini kita kembali menyambung. Ya mungkin bagi pemirsa yang ingin melihat bisa di channel YouTube juga ada Betul. di link LPM 2M. LP2M. Nah, di situ bisa yang ingin melihat kembali. Kita ingin menyambung pembahasan tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah ini. Jadi memang kalau Ramadan ada satu malam yang sangat-sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Betul. Perbedaannya di malam kapan dirahasiakan. Ada yang menyebutkan 10 hari terakhir, bahkan ada yang menyebutkan dari awal Ramadan, kemungkinan ada. Ada yang seperti itu. Ya, tapi kemudian ulama memberikan arahan kayaknya mungkin 27, mungkin malam ganjil. Ada rahasia di situ. Memang dirahasiakan, tujuannya adalah agar setiap hari kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi seluruh rahasia yang disampaikan oleh Allah itu berarti kita dianjurkan untuk optimal maksimal. Betul. Nah, berbeda dengan bulan Dzulhijjah ini. Kemuliaannya sudah disebutkan. Dalam surat Al-Fajr, nah ini sedikit mengulang mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watar, yang ganjil dan yang genap. Yang genap dan yang ganjil. Nah, ayat ini menjadi pertanyaan, apa itu malam 10? Maka di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Di situ disebutkan, kita ulangi sedikit. Mamin ayyam, kalau Rasulullah SAW fima mana mamin ayyam al-amal salihu fihin ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari ini. Maka faqala ya Rasulullah wala jihad fisabilillah. Maka bertanya sahabat, apakah bahkan jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Jawab Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Bahkan atau amal soleh yang dilakukan 10 hari ini, jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah menjadi lebih luar biasa, lebih dicintai oleh Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berangkat dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali dengan apapun. Ini jihad aja bisa mengalahkan kecintaan Allah. Allah mencintai segala amal soleh. Begitu juga jihad. Tapi amal soleh yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, artinya kalau sangat dicintai, nggak usah ditanya berapa pahalanya. Nah itu. Jadi ini yang membedakan dengan Ramadan tadi. Lailatul Qadar dirahasiakan. Kalau ini diberitahu kita. Nah, tinggal masalahnya kenapa kita nggak memanfaatkannya. Ini nah kemuliaan. Nah, kemuliaan ini dari mana? Kenapa? Nah itu. Kenapa sampai begitu mulia? Nah, ini terkait dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah, yaitu tadi disebutkan ibadah kurban dan ibadah haji. Apa itu ibadah haji dan ibadah kurban? Nah, ini yang kita akan gali nanti lebih lanjut. Tadi sudah disebutkan bahwa keutamaan, fadilat atau keistimewaan dari bulan Dzulhijjah ini sendiri terkandung di 10 hari yang kemudian juga menjadi mulia di bulan Dzulhijjah itu tadi, Pak ya. Karena ada amalan ibadah di ibadah haji dan ibadah kurban. Baik. Nah, ini kita tanya nanti sejauh mana kiranya besaran pahala yang kemudian juga tadi sudah disebutkan tidak perlu ditanya lagi dengan berbagai amal soleh yang diamalkan terutama di tanggal atau di waktu tersebut. Tapi kalau bicara mengenai kaifiat atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengamalkan terutama di waktu-waktu tertentu, kalau pada umumnya kan memang secara umum kita menjalankan ibadah sholat wajib kemudian juga
ketika bersedekah memang diniatkan untuk diri sendiri atau bahkan keluarga. Tapi adakah hal lain yang kemudian juga bisa kita kerjakan secara khusyuk dan khusus di bulan atau di waktu tersebut? Nanti kita akan tanyakan dan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masih bersama dengan Bapak Mabrur di sini. Kita bicara mengenai bulan Zulhijjah yang menjadi kemuliaan, keutamaan, dan keistimewaan di dalamnya. Ketika kita bicara mengenai bulan Zulhijjah secara awam, pasti pemirsa juga akan bertanya, kira-kira kapan sih sebenarnya mulai masuk di bulan Zulhijjah? Mengingat tadi kefadilat atau keutamaan yang disampaikan tentu akan menjadi pemicu untuk bisa meniatkan lah istilahnya. Setidaknya ada niat yang ditanamkan untuk bisa menjalankan ibadah di tanggal atau di waktu tersebut, dan tentu tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya pada saat sebelum waktu yang kemudian juga sudah ditentukan. Kira-kira kalau dari kisarannya Pak di bulan kapan kalau secara Masehi? Ya kalau mungkin tahun ini ya sedikit mungkin informasi, jangan usah terlalu ribut kita membahasnya, bahwa ada kemungkinan perbedaan antara yang memakai hisab dan ru'yat, tapi itu sudah kita mengikuti pemerintah silahkan, yang mengikuti ru'yat silahkan. Insya Allah sekitar tanggal 31 itu tanggal 1 Zulhijjah. Biasanya tanggal 1 Zulhijjah biasanya kalau kita mau tahu di Saudi apa yang dilakukan, terjadi di situ menggulung atau melipat tirai Ka'bah. Nah itu tanggal 1 nanti dibersihkan, dicuci, juga semacam tanggal 1. Tapi kita berbeda, yang perlu kita pahami kita berbeda nanti itu. Nah tanggal 31 sampai tanggal 9 mungkin. Antara itulah, sekitar itu, 10 hari itu. Nah jadi mungkin kita sudah, sebelum kita masuk, ini bagus gini, kita membahasnya sebelum Zulhijjah. Jadi kita persiapan bahwa kita lakukan amal-amal soleh. Tadi pertanyaannya, apa amal soleh yang bisa kita lakukan? Amal soleh di sini, keumuman kalimat amal soleh ini luar biasa. Artinya segala kebaikan. Amal soleh itu kan segala kebaikan yang kita niatkan karena Allah. Jadi amal soleh ini termasuk ibadah. Ibadah itu ada dua. Ibadah mahdah yang tata caranya, aturannya sudah disebutkan dan ditentukan waktunya kapan, dimulainya bagaimana. Seperti puasa harus dari fajar kemudian sampai tenggelam matahari, itu ibadah mahdoh. Nah ibadah ghairu mahdoh ini yang sangat luas sekali. Ibadah ghairu mahdoh artinya segala kebaikan apapun. Nah berarti segala kebaikan ya bersedekah, ya berbuat baik, menyantuni, melakukan membantu sesama, seperti kemarin kita memakai masker juga. Seperti itu. Itu juga bagian daripada amal soleh untuk kebaikan bersama. Karena Rasulullah menyebutkan yang namanya amal soleh itu adalah yang paling ringan adalah mengangkat batu atau duri di tengah jalan. Itu paling ringan, paling gampang. Gak pakai biaya, tenaganya tidak terlalu susah, tapi ini termasuk amal soleh. Sampai kemudian jihad yang paling tinggi. Nah itu tingkatan yang kemudian dianalogikan. Nah tapi ini amal soleh apapun yang kita lakukan lebih mulia dari yang tertinggi tadi. Nah itu artinya sangat luar biasa. Maka kita perlu incar hari itu. Bukan berarti di hari itu kita mengamalkan, tetapi dan bahkan sampai lalai gitu ya. Jangan sampai hari ini kita lewatkan. Karena Allah sudah mengkabarkan, memberitahukan kepada kita, ini loh hari-harinya. Nah, bagi mereka yang menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, terutama di tanggal-tanggal yang tadi disebutkan di 10 hari pertama istilahnya di bulan Zulhijjah, adalah sebuah kesempatan dan atas kehendaknya juga, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tentu tidak semua orang memiliki kesempatan dan mendapatkan hal tersebut. Tapi ketika mereka yang kemudian juga memiliki keinginan, kemudian juga kemauan sebenarnya, namun belum ada langkah istilah orang Banjar untuk bisa berangkat ibadah umroh ataupun juga ibadah haji, pasti akan ada perbedaan rutinitas dan aktivitas yang dilakukan di Makkah atau Madinah, kemudian juga di
tempat tinggal kita di rumah masing-masing. Ketika kita menempatkan diri sebagai orang yang ada di Makkah Madinah, mungkin secara singkat dari Bapak sendiri yang istilahnya memiliki pengalaman untuk bisa melihat sejauh mana aktivitas-aktivitas yang ada di sana, apa saja yang dilakukan Pak di 10 hari? Ini luar biasa ketika kita mendapatkan kemuliaan, khususnya saudara-saudara kita yang mungkin tahun ini berangkat, artinya mereka mendapat kemuliaan untuk masuk ke dalam tanah suci. Di dalam tanah suci itu ini ada perbedaan hitungan lipatan pahala. Jadi antara Madinah dengan Mekah. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya sekitar 100.000 kali daripada di Madinah. Nah ketika kita melaksanakan di Madinah sekitar 100.000 kali daripada kita melakukan di Indonesia. Jadi kelipatan pahalanya luar biasa ketika kita berada di situ. Bukan hanya ibadah sholat yang bisa dilakukan, bahkan ketika kita sholat sudah mungkin tawaf. Jadi tawaf juga. Jadi tawaf itu ada tawaf sunnah, ada tawaf yang tawaf haji atau tawaf umroh. Jadi ketika jemaah datang itu melakukan umroh dulu. Jemaah datang dari Indonesia melaksanakan umroh, tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ini umrohnya. Nah setelah itu menunggu sampai tanggal 9. Di tanggal 9 berangkat wukuf di Arafah. Nah kemudian tanggal 10 mabit di Mina, tanggal 11 melontar jumroh, 3 jumroh, 12 gitu juga. Nah baru setelah itu selesai tanggal 12-13 berangkat lagi ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Itu yang haji. Ya apa yang bisa dilakukan? Segala kebaikan berlipat. Bahkan kalau kita kelelahan, tawaf sudah, sholat juga sudah, tilawah juga khatam, kelelahan, memandang Baitullah. Itu juga bagian daripada ada pahala yang disiapkan oleh Allah. Betul. Subhanahu wa ta'ala dengan rasa kagum, rasa bahagia. Nah ini yang membedakan. Tapi untuk mereka yang belum mendapatkan kesempatan, kita bersedih juga tahun ini dibatasi sampai umur sampai 65 tahun. Banyak. Tapi jangan bersedih bahwa kita bisa juga mendapatkan pahala seperti mereka yang wukuf di Arafah. Tadi ya. Ya pertama mungkin mereka yang sudah bayar uang muka untuk berangkat. Kalau kita nggak bisa berangkat dan mungkin ya karena memang kita nggak mampu, tergolong orang-orang yang tidak bisa dikategorikan mampu berangkat, kita mendapatkan pahala, bisa mendapatkan pahala seperti mereka yang berangkat dengan apa? Salah satunya adalah berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Di 9 Zulhijjah. Itu orang wukuf di Arafah, kita melaksanakan ibadah berpuasa. Nah, yang lebih penting lagi, penghayatan kita tentang ibadah ini. Nah, itu lebih penting. Artinya apa? Bukan hanya ibadah saja, tetapi bagaimana kita menghayati ritual ibadah. Dan apa yang itu yang topik kita hari ini. Hikmah di balik 10 hari ini. Hikmah di balik ibadah itu. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas lebih panjang nanti tentang. Tapi ketika kita bicara mengenai 10 hari, keutamaan dan kemuliaan yang kemudian juga terkandung di dalamnya, dan tentu Allah sudah kabarkan hal tersebut di dalam surah Al-Quran. Artinya hal tersebut menjadi bagian yang penting untuk kita jalankan, namun juga tadi disebutkan bahwa amal soleh itu ada yang mahdhah dan ada ghairu mahdhah. Termasuk bagi mereka yang kemudian juga di dalam 10 hari itu kan memang pasti melakukan aktivitas seperti biasa. Contoh, bekerja juga bagian dari amal soleh ternyata, yang bisa dikategorikan amal soleh apabila diniatkan dan kemudian juga dengan pekerjaan yang halal tentunya. Tapi ketika kita memiliki waktu yang misalnya sudah terkuras di dunia pekerjaan, kemudian juga ketika di rumah pun juga hanya mampu mengerjakan sholat-sholat yang ibaratnya sudah ditentukan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, hanya sesekali di dalam kategori sehari. Tadi disebutkan juga keutamaan apabila ingin berpuasa. Nah, berpuasa ini sendiri kan sebenarnya kita sudah terlatih di bulan Ramadan, yang tentu apabila kita laksanakan dan bisa kita niatkan juga untuk membayar qadhaan puasa, ini bisa dijadikan sebagai langkah yang efektif untuk bisa melakukan keduanya. Tapi
Kalau dilakukan ketika di hari pertama hingga hari ke-10 itu berpuasa, bagaimana gitu bagaimana kira-kira Pak? ya. Ya, Apakah misalnya ada ketentuan lagi nih, karena kan ya. mau menghadapi yang namanya hari raya dan lain sebagainya. Betul. Nah, memang bagaimana ada pembahasan juga. Apakah amal soleh di situ disebutkan termasuk juga berpuasa? Ulama menyebutkan bahwa dari keumuman hadis tadi, hadis riwayat Bukhari, dari keumuman hadis itu puasa pun termasuk bagian amal soleh juga. Dan kelebihannya puasa ini kan kita ketika puasa, kalau sholat kan berjeda waktu. Artinya setelah assalamualaikum, salam selesai. Betul. Berzikir kalau kita berzikir. Kalau puasa setiap waktu kan. Nah ini kemudian ada yang menyebutkan disunahkan pula berpuasa dari awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, 10 Raya. raya itu diharamkan bahkan. Betul. Nah itu diharamkan untuk berpuasa. Nah jadi berpuasa pun bagian daripada amal soleh juga. Ya, hanya mungkin bagi yang ada kesibukan, pada hakikatnya ini adalah amal sunnah. Jadi amal soleh, perinsipnya amal soleh itu luas sekali. Betul. Artinya kita fokus pada hari itu melaksanakan segala kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan. Namun rasanya sayang kalau ketika kita sudah mengetahui hal tersebut melewatkan itu dia dengan waktu yang istimewa itu, dan tidak ada jaminan juga bahwa kita akan dipertemukan kembali di tahun berikutnya, begitu Pak ya. Kalau di Ramadan itu kita nggak tahu kapan. Betul. Kapan waktunya. Malam kapan, malam nanti 27, nanti ada yang bilang ada kejadian mendapatkan malam Lailatul, apakah memang betul, kita wallahu alam. Tapi ini sudah dikasih tahu. Bahwa tanggal 1, 2, 3 sampai Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin asyar. Artinya hal tersebut memang sangat luar biasa. Memang sangat luar biasa. Keluar biasaan ini karena ada hikmah yang besar di dalam proses ibadah yang dilakukan di tanggal 9 dan 10. Baik. Nah, ini nanti akan juga menjadi bagian dari pembahasan kita sebenarnya sejauh mana ketika umat muslim begitu ya untuk bisa mengimplementasikan waktu-waktu tertentu dan ibaratnya menjadi berlomba di dalam kebaikan, terutama di waktu-waktu yang istimewa. Apakah ada hikmah terkandung di dalamnya dan sejauh mana hikmah tersebut mampu berimplikasi atau berdampak kepada orang tersebut dan juga keluarga, terutama akan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Keutamaan di bulan Zulhijjah yang menjadi bagian yang harus kita jadwalkan, karena sebentar lagi kita akan insya Allah memasuki di bulan Zulhijjah, bulan yang sudah Allah kabarkan kemuliaan dan keistimewaan di dalamnya, terutama di 10 hari pertama menjadi bagian yang paling penting untuk kita incar dalam mengerjakan amal soleh. Tadi ada pekerjaan yang sifatnya wajib, tentu bukan hal yang sudah pasti begitu Pak ya, di setiap waktu pun tentu sudah harus wajib untuk kita lakukan. Jadi jangan sampai juga waktu yang sudah diistimewakan hanya pada saat itu dikerjakan. Nah ini akan menjadi kendala sejauh ini. Seringkali juga mereka berlomba, apalagi masyarakat orang Banjar. Ketika di hari ke-9, ini kan semacam jadi budaya juga bagi orang Banjar bahwa ketika berpuasa pun dominasi orang Banjar adalah mereka berpuasa semuanya. Betul. Bahkan di hari tersebut menjadi sebuah hari yang sangat spesial. Orang memperlakukan hari tersebut layaknya di bulan Ramadan. Betul. Dan hanya 1 hari sampai buka takjil dan lain sebagainya, berbagi-bagi makanan pun juga dilakukan. Nah, artinya kan hal tersebut bagi orang Banjar, Kalimantan Selatan pada umumnya sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya menjalankan ibadah puasa minimal di hari ke-9 itu tadi, atau H-1 istilahnya di bulan di bulan Zulhijjah.
sebelum hari raya Sebelum hari dilangsungkan. Nah, kira-kira Pak, kalau melihat dari istilah kebiasaan orang Banjar tersebut, seperti apa sebenarnya? Kalau dari perspektif akademis lah istilah. Ya, jadi memang kita masyarakat kita sudah, mungkin ulama-ulama sudah menjelaskan tentang kemuliaan malam hari Arafah. Karena Puasa Arafah itu yang luar itu biasa. puasa Arafah luar biasa, karena memang dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dia menghapuskan dosa yang sebelumnya dan setelahnya. Enggak banyak yang hadis yang amalan yang menghapuskan dosa sebelumnya dan setelahnya. Nah, ini yang kemudian menjadi amalan rutin dari masyarakat kita. Bahkan kemudian ada buka bersama, takjil, ada usaha orang membukakan orang. Nah, ini juga bagian daripada amal soleh juga. Sebenarnya tidak hanya pada fokus pada tanggal 9. Harusnya tanggal 1 pun ada. Nah, itu ya yang ternyata menjadi informasi atau ilmu juga bagi kita bahwa sejauh ini kan yang kita fokus adalah di hari 9 itu saja. atau di hari Arafah yang Arafah kemudian saja. juga difokuskan. Padahal kemuliaannya ada dari tanggal 1. Di tanggal 1. Nah, cuma puncaknya, jadi puncaknya mungkin kalau puasa itu Lailatul Qadarnya lah. Itu tanggal 9 pada orang berwukuf Arafah, disambung ke tanggal 10 yaitu Idul Adha, yaitu hari raya kurban. Baik. Nah, itu. Nah, itu hikmah yang kemudian juga terkandung di dalamnya Pak. Kira-kira ini kan pasti ada sesuatu hal ya, yang begitu istimewa. Ya. Dari ibaratnya 30 hari Allah sudah menentukan di 10 hari awal di bulan Zulhijjah itu sendiri merupakan hari yang begitu istimewa. Bahkan tadi besaran pahalanya menandingi lah istilahnya pahala jihad. Nah, ketika dengan kondisi seperti itu, sejauh mana kita sebagai umat muslim memetakan proses ibadah agar tidak salah langkah, misalnya kebablasan misalnya sampai mengerjakan di hari raya dan di hari tasyrik. Nah, ini kan juga perlu ilmu ya. Iya, ini kan juga perlu ilmu yang saking mungkin semangatnya nyambung Pak ya. Kan puasa disunahkan pahalanya besar. Betul. Nyambung. Tapi karena nggak ada ilmunya, tanggal hari Idul Adha juga puasa, kemudian bahkan di hari tasyrik yang diharapkan juga berpuasa. Nah, kira-kira sejauh mana sebenarnya bagi umat muslim untuk bisa memaknai yang namanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah hingga memasuki di hari raya Idul Adha. Sedikit sebelum saya menjelaskan di situ bahwa yang disunahkan itu kan puasa kan, tanggal 9 kita berpuasa. Nah, di hari Idul Adhanya sebelum kita berangkat ke masjid atau lapangan terbuka untuk melaksanakan ibadah, disunatkan untuk tidak memakan apa-apa. Berbeda dengan Idul Fitri. Fitri. Kalau Idul Fitri kita bahkan dianjurkan untuk makan sebiji kurma sebagai bentuk bahwa kita sudah berbuka, gitu kan, iftar. Nah, kalau Idul Adha kita disunahkan untuk tidak memakan apa-apa. Makanya ibadah sholatnya dianjurkan untuk lebih pagi daripada Idul Fitri. Idul Fitri agak siang karena makan dulu kan. Nah, kalau ini karena berpuasa, kalau kita sih karena setelah itu kita menyembelih kan panjang gitu, apalagi. Betul. Nah, itu ibadahnya ada ibadah Arafah dan kurban. Nah, kemudian kita akan membahas sekarang apa yang perlu kita lakukan. Kenapa kok begitu dahsyat hari ini? Jadi puncak dari ibadah yang tanggal 9 adalah puncaknya itu adalah dengan yang disebut dengan Al-Hajju Arafah, di mana seluruh umat Islam yang berada di yang akan melaksanakan ibadah haji hari sebelumnya sudah memakai kain ihram, kemudian berwukuf di Arafah. Nah, ini yang akan kita bahas. Berwukuf di Arafah, kemudian hari pagi sudah berada tanggal 9 itu berada di wukuf di Arafah seharian dengan pakaian ihram. Kita tahu pakaian ihram itu pakaian hanya kalau laki-laki itu kain, kemudian pakai dengan selendang, kemudian kalau wanita pakai mukena. Ini ada simbolisasinya, ada simboliknya. Nah, setelah itu maghrib berangkat ke Musdalifah sampai tengah malam, baru sampai di Mina pagi harinya. Ada yang mengatakan setelah zawal, tapi itu banyak korban akhirnya. Nah, setelah itu melontar jumrah Aqabah. Cukup. Nah, setelah itu melakukan tahallul awal, melepaskan pakaian ihram. Nah, ini apa filosofinya? Nah, ini nih.
Ini sebenarnya yang ada di dalam ini adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita hidup sebenarnya. Jadi cerita haji ini kan terkait dengan cerita dari Jaddul Amya Nabi Ibrahim alaihissalam. Proses perjalanan hidup dia. Bagaimana ketika dia berkecil, mulai berpikir agak cerdas, kemudian melihat bintang, oh ini Tuhan. Tapi kemudian timbul bulan. Loh, Lebih ini besar. lebih besar. Kayaknya ini yang lebih cocok. Kita memerlukan bulan sebagai bentuk petunjuk. Yang memberi dulu kan nggak ada lampu. Jadi yang bisa kita melihat jalan-jalan ini karena ada menerangi jalan ini adalah bulan. Nah setelah itu muncul pagi hari, muncul matahari. Nggak bisa dong bulan kecil begitu. Ini matahari lebih keren, lebih besar. Tiba-tiba setelah sore tenggelam matahari. Nah kalau matahari tenggelam, siapa yang akan memberi petunjuk kepada aku? Nah sampailah kepada Inni wajjahtu wajhilladzi fataras samawati wal ardh. Kata Nabi Ibrahim, aku hanya menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Nah, ini proses. Nah, dari sini ini proses Nabi Ibrahim ketika kecil, dewasa berhadapan dengan Namrud. Panjang itu ceritanya dan sangat lengkap di Al-Qur'an. Betul. Kemudian berhadapan dengan Namrud, kemudian kata Namrud, Innallahi Rabbi yuhyi wa yumit. Tuhanku kata Nabi Ibrahim yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa. Dipanggilnya dua orang tawanan, bunuh yang satu, lepaskan yang satu. Tuh, saya sudah membebaskan. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kematian dan kehidupan ada di tangan saya, kata Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Allah menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Kalau kamu bisa nggak dibalik? Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir saat itu, betul juga saya nggak bisa melakukan itu. Nah, ini keyakinan Nabi Ibrahim yang tidak tergoyahkan. Betul. Sampai kemudian Nabi Ibrahim sedikit berpikir kritis. Bertanya kepada Allah, kaifa tuhil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Kata Allah, afalam tu'min? Apakah engkau belum percaya? Ya Allah, aku ini yakin bahwa engkau begitu dekat denganku, engkau selalu bersamaku, engkau memberi petunjuk kepadaku. Tapi kadang-kadang hati ini ada gretek. Nah, kemudian maka Allah perintahkan pelihara 4 ekor burung, bapaknya 2 pasangan, anaknya 2 pasangan. Kemudian diperintahkan untuk dicincang, disembelih. Faja'ala ala kulli jabal minhunna juz'a. Kemudian burung ini letakkan di satu sudut. Anda pulang ke rumah, fad'uhunna ya'tina kasaya, panggil burung itu, maka datanglah burung yang sudah dicincang tadi. Begitulah kata Allah, Allah menciptakan yang mati dari, menghidupkan yang mati setelah mereka hancur. Nah, keyakinan yang sedemikian rupa menjadikan Nabi Ibrahim dekat dengan Allah. Nah, kemudian beliau tidak punya anak, dan kemudian Allah memberikan Nabi Ismail. Kemudian setelah anak yang ditunggu-tunggu ini masih bayi, diuji oleh Allah, letakkan di padang pasir di tempat Mekah ada. Ini proses ujian yang luar biasa. Bisa dibayangkan, anak yang ditunggu-tunggu kemudian disuruh diletakkan di padang pasir. Artinya ini membunuh. Tapi ini perintah Allah. Maka diletakkanlah di padang pasir, terjadi dialog antara Siti Hajar dan Nabi Ibrahim, sampai kemudian pada diskusi terakhir, Allah amarka. Jadi mungkin diskusinya kalau kita, bah purunnya pian manda pulun di sini. Nah itu, kereda makan, kereda apa? Cagar mati juga kami di sini. Kemudian pertanyaan, Allah amarka, apakah Allah yang memerintahkan aku meletakkan ini? Kata Nabi Ibrahim, iya Allah yang perintahkan. Izan, kalau begitu tidak mungkin Allah menelantarkan kami. Silahkan tinggalkan. Maka ditinggalkan Siti Hajar dengan Ismail tanpa bekal yang cukup untuk segituan setahun, seadanya. Nah, disitulah proses terjadinya, kemudian ditemukannya Zam-Zam. Proses ini belum berhenti. Kemudian sampai terakhir perjalanannya itu adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah ketika anaknya sudah besar, sudah mulai dewasa, kan lagi bagus-bagusnya anak, senang-senangnya melihat anak dewasa gitu, matang. Allah perintahkan sembelih.
Mungkin kalau kita, itu kalau disembelih kita anak-anak yang sudah ditunggu-tunggu, kemudian disuruh perintah untuk disembelih. Tapi yang luar biasanya ketika dipanggil, ketika Nabi memanggil Nabi Ismail, maka ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Fanzur madza tara?" Wahai Ibrahim, wahai Ismail, kira-kira pendapat, "Inni ara fil manami anni azbahuk." Saya tadi malam mimpi bahwa aku menyembelih engkau. Ingat, mimpi Nabi adalah Petunjuk, perintah. Kalau dia mimpi, itu perintah. Anni azbahuk. Kalau kita, urun nyapian bae, ulun kawin belum, belum, kuliah belum. Maka apa jawaban Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Laksanakan wahai ayahanda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku dalam keadaan sabar. Artinya sabar itu apa artinya? Penggal, leher dipenggal itu sakit. Tapi aku akan sabar menahan ini semuanya. Kemudian perintah itu dilaksanakan. Dan di perjalanan melaksanakan ini. Nah ini kemudian ada ritual melontar itu kemudian. Digoda oleh iblis. Kemudian dilempar oleh Nabi Ibrahim dan Ismail 7 kali. Sampai ke Jumratul Aqabah, iblis bersembunyi di balik batu, dilempar pula. Nah kemudian akan disembelih, maka Allah turunkan kambing. Diganti langsung. Nah ini proses kurbannya tadi. Nah apa yang ingin Allah ajarkan tadi? Allah ingin ajarkan ketika wukuf di Arafah. Ini agak panjang, apa deh? Ketika kita bicara mengenai wukuf, ini pasti pemirsa juga sudah tahu ya. Karena wukuf ini sendiri merupakan satu aktivitas yang istilahnya menjadi pembeda antara umroh dan haji. Ya. Nah kita nanti mungkin akan bicara, memang selalu menarik ketika kita bicara mengenai riwayat-riwayat Nabi, kemudian juga kisah-kisah para Nabi, yang tentu hikmah yang bisa kita ambil ini juga menjadi pembagian pembelajaran. Dan bisa diceritakan kembali kepada anak cucu yang tentu untuk menambah keimanan, rasa cinta kita dan rasa ta'zim kita kepada beliau tentunya bagi para. Dan di akhir-akhir di awal satu itu kita perlu menghayati kembali proses perjalanan itu. Sebagai bentuk penghormatan ataupun juga sebagai bentuk rasa cinta kita begitu ya kepada para nabi dan juga tentu untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan bicara mengenai pembeda ini sendiri, kan ada wukuf. Kalau sa'i kemudian juga tawaf, ini kan sudah dilakukan sebenarnya pada saat aktivitas yang dilakukan pada saat ibadah umroh. Tapi yang menjadi pembeda adalah wukuf, aktivitas wukuf yang mungkin bagi sebagian masyarakat sebenarnya juga banyak yang belum tahu. Apa sih itu wukuf? Apa sih, kenapa dan kenapa kira-kira aktivitas wukuf ini sendiri bisa dijadikan sebagai pembeda. Padahal juga Rasulullah melakukan 2 aktivitas, yakni ibadah umroh juga beliau lakukan, kemudian juga ibadah haji beliau lakukan. Nah ini nanti kita akan kupas di segmen terakhir usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan tentu menjadi bagian yang paling utama terutama bagi kita yang insya Allah semoga Allah berikan kesempatan untuk kita bisa menemui 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena tadi sudah disampaikan keistimewaan dan keutamaannya yang luar biasa. Dan tentu menjadi bagian yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan amal soleh kita sudah sejauh mana kita persiapkan. Dan kita latih untuk bisa menjadi aktivitas keseharian kita dan tentu menjadi bagian yang insya Allah istiqomah yang diberikan oleh Allah. Kalau kita bicara mengenai wukuf, aktivitas wukuf ini sendiri sebenarnya dijelaskan di ilmu fikih yang tentu menjadi bagian dalam bab al-hajj atau haji itu sendiri. Tapi kalau kita bicara mengenai wukuf sendiri bagi masyarakat umum, sebenarnya aktivitasnya seperti apa sih Pak? Nah ini kan sebagai edukasi juga kepada bagi para pemirsa. Ini jadi ketika ditanya al-hajj Arafah. Jadi haji itu wukuf di Arafah.
Apa yang dilakukan di situ? Sebenarnya yang dilakukan ketika wukuf ini adalah miniatur. Miniatur dari padang mahsyar. Miniatur daripada Padang mahsyar. Jadi Allah ingin mengajarkan kita. Jadi ritual haji itu kan itu. Setelah wukuf, kemudian melontar, kemudian tawaf dan sa'i. Jadi maknanya Allah mengajarkan ini loh akhir perjalanan kehidupan Anda. Maka padang mahsyar itu adalah proses setelah manusia kan melewati 6 tahap kehidupan. Di alam zar, kita berhenti situ, masuk alam rahim. Yang ketiga, kita berada di alam dunia. Kemudian masuk ke alam barzah di alam kubur. Yang keempat, yang kelima adalah padang mahsyar. Jadi setelah dikubur semuanya mati, kemudian dihancurkan oleh Allah, kiamat, ditiupkan oleh malaikat Israfil, kiamat, dan hancur semuanya. Tidak ada satupun kalau yang selamat. Yang sama Armageddon masih ada yang selamat itu. Ini nggak ada selama sekali. Dalam 2012 juga masih ada yang selamat. Jadi semuanya mati, kemudian baru ditiupkan sangkakala yang kedua, baru mereka bangkit. Nah, disinilah prosesnya. Ketika bangkit, pada saat itu tidak ada yang pakai lembar salair kain pun. Sama semuanya, tanpa ada pakaian apapun, karena baru bangkit. Dan itu kondisinya panasnya luar biasa. Karena bisa bayangkan, jadi panasnya itu kalau kita hanya berlima dalam ruangan ini tanpa AC itu terasa panasnya. Ini semua di dunia yang hidup dari Nabi Adam sampai hidup semuanya. Dan berkumpul dalam satu tempat, tanpa pakaian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul bertanya, wahai Rasulullah, kira-kira laki-laki perempuan bergabung bagaimana rasanya? Apa enggak risih? Gitu kira-kira begitu pertanyaannya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, masalahnya saat itu setiap orang memiliki kekhawatiran yang dahsyat terhadap apa yang akan terjadi setelah itu. Semuanya ketakutan luar biasa. Jadi nggak sempat terpikir macam-macam. Nah, ini awalnya. Dari padang mahsyar itu ada hisab, ada pembagian rapot kegiatan kita, kemudian kita baik di dunia, kebaikan di dunia, atau kemudian nanti setelah itu terakhir masuk ditimbang, kemudian di sirat, naik ke sirat, baru kemudian tahap terakhir ke-6 yaitu akhirat. Inilah awal kehidupan sebenarnya dari kita. Jadi Allah mengajarkan fase Anda terakhir adalah mahsyar. Anda persiapkan betul. Maka pertanyaan, bagaimana kita hidup di situ agar bisa selamat di situ? Nah, baru diajarkan ritual berikutnya ibadah haji adalah melontar jumrah. Melontar jumrah ini adalah simbolisasi ketika kita digoda oleh setan. Kita lempar setan itu, godaan itu dengan sampai 7 kali dengan batu. Tidak ada tadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika beliau digoda oleh iblis untuk menyembelih melaksanakan perintah Allah. Ingat di situ ada 2 orang yang diuji. Betul. 1 Nabi Ibrahim yang memiliki anak, 2 Nabi Ismail yang mengorbankan dirinya. Nah ini yang jarang dihayati. Jadi penghayatan di awal Zulhijjah seperti itu. Allah mengajarkan nanti akan ada proses. Jadi Allah ingin mengajarkan hidup di dunia ini seperti ini nih. Nah setelah melontar tadi, baru kemudian tawaf. Tawaf ini artinya kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Secara murni. Tanpa bertanya kenapa dan bagaimana. Itu betul-betul kita lillahi ta'ala. Hidup itu seperti itu seharusnya. Makanya kemudian ketika orang ihram itu kan dimulai dengan di miqat. Itu adalah momentum awal. Jadi bagaimanapun kita hidup di dunia ini harus ada momentumnya. Harus ada awal. Sudah, saya cukup sekarang, saya ingin kembali menuju kepada Allah. Makanya kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu. Sungguh bagi kalian ada pelajaran. Kalau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu dari Rasulullah. Di Ibrahim ada pelajaran dalam kehidupannya. Nah, ini yang kita pelajari di awal segmen sampai pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi Allah ingin mengajarkan hidup itu, perhatikan, persiapkan di akhir kehidupan, wukuf di Arafah. Sehingga kita nggak pakai pakaian apa-apa. Sebenarnya itu telanjang, cuma nggak mungkin aurat, maka pakai 1 lembar saja. Maka wanita pakai mukena, makanya sekalipun dengan jabatan apapun mau mereka jenderal, mau presiden,
Satu kain yang sama istilahnya. Dan dalam posisi yang sama dan harus berada di tempat yang sama. Arafah. Nah, perjalanan berikutnya, nah itu. Ini simbolisasi bahwa ketika kita ingin hidup sebagai manusia yang selamat, hiduplah seperti Ibrahim yang menyerahkan seluruh jiwa dan raganya. Bahkan terakhir kan beliau menyembelih. Artinya beliau mengorbankan segala yang apa di dunia, nggak ada apa-apanya. Kita korbankan semuanya. Betul. Hanya untuk Allah. Betul. Toh, kata Rasulullah, kehidupan dunia ini pendek. Wa mad dunya illa kadari iqamatin. Bahwa dunia itu hanya tempat bersinggah sebentar. Kita berjalan di sebuah perjalanan, ada transit, kalau di tol di Jawa itu, kalau kita transit, kalau kita di Binuang singgah makan stomat, habis itu jalan lagi. Betul. Perjalanan dari Banjarmasin ke Kandangan mungkin 3 jam. Dan seringkali orang lebih fokusnya pada saat transit itu. Transit ini hanya beberapa menit. Tapi kemudian kita lupa. Nah, bagaimana agar kita selamat? Pelajarilah kehidupan Nabi Ibrahim. Di haji kita diajarin bahwa nih, kehidupan Anda di akhir adalah padang mahsyar. Perhatikan itu. Persiapkan untuk sampai di situ. Apa yang harus Anda lakukan? Maka agar selamat di situ, berhati-hatilah dalam perjalanan. Ihram kan mengharamkan sesuatu. Kita boleh pakai parfum, kita boleh menggunting rambut, boleh. Tapi ketika kita sudah ihram, kita haramkan semuanya. Nah, ketika kita hadir ke dunia, banyak hal godaan-godaan di sekitar kita. Sebetulnya banyak yang haram, apa banyak yang halal. Banyak yang halal. Yang haram itu sedikit. Minuman keras, daging babi, harta riba, yang lain halal semuanya. Tapi kenapa orang justru mencari yang haram? Nah, itu problemnya. Maka ihram itu situ posisinya. Baik. Nah, artinya menjadi bagian yang paling utama sejauh mana kita menghayati akan makna dari bulan Zulhijjah ini sendiri, terutama istilahnya bagi mereka yang berkesempatan untuk bisa langsung berhaji ataupun umroh, ini juga bisa dimaknai bahwa inilah gambaran miniatur dari ketika kita insya Allah memasuki tahap selanjutnya setelah meninggal, masuk ke alam barzah, dan kemudian juga kita kiamat, semuanya punah hingga dihidupkan kembali dan dikumpulkan di satu titik, yakni di padang mahsyar. Dengan kondisi seperti itu seringkali kan memang manusiawi, manusia seringkali lupa. Betul. Lupa dan kemudian juga lalai dengan proses transitnya tadi. Sehingga fokus ketika di dunia ini sendiri dijadikan sebagai fokus utama. Nah, ini. Dan seringkali pun juga menjadi bagian yang diutamakan bahkan. Betul. Dan dikesampingkan ketika kehidupan yang kekal dan abadi, yakni di akhirat kelak. Dan sejauh mana sebenarnya ini menjadi pengingat bagi kita semua, Pak, terakhir sebagai hikmah yang bisa kita pegang dan kemudian juga bisa kita pedomani, hal apa yang bisa kita terus ingat dan kuatkan agar jangan sampai terlena dengan kehidupan transit yang istilahnya hanya singgah sementara seperti yang disabdakan Nabi, tapi juga kita tentu tetap beriman kepada Allah sesuai dengan jalurnya dan kaifiat yang sudah ditentukan. Ya, jadi dari pelajaran kurban dan haji ini kita diajari oleh Allah bagaimana seharusnya bersikap dalam kehidupan ini. Bahwa sejatinya semuanya adalah milik Allah. Dan kepadanya kita akan kembali. Dan kepadanya kita harus pasrahkan semuanya. Bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini sekedar titipan sebentar. Kita hidup sebentar untuk melewati kehidupan yang sebenarnya nanti. Setelah padang mahsyar itu. Nah, kita disadarkan di situ tentang keberadaan hari akhirat. Bahwa di akhirat kita harus memasrahkan semuanya. Dan disitulah kita menikmati seluruh usaha kita di dunia tadi. Jadi agar kita selamat, makanya di dalam awal-awal bulan Zulhijjah ini salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah
melakukan penghayatan kembali terhadap pelajaran kehidupan Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya aktivitas fisik yang dilakukan Iya. secara ritual keagamaan, baik itu sholat, puasa, ataupun zikir, begitu Pak ya. Tapi kita memahami dan memaknai bahwa kebesaran dan keagungan Allah serta mengharapkan akan keridhoannya dengan mengakui berbagai kesalahan itu juga Bagian bagian daripada amal soleh itu sendiri. dan bagian dari memaknai penghayatan Penghayatan di bulan daripada Zulhijjah. Nah, karena itulah bulan Zulhijjah ini menjadi agung dan mulia. Hanya masalahnya kita bisa nggak mengagungkan, kita bisa nggak sadar, menyadari proses ini, dan kemudian kita menghadapi kehidupannya menjadi ringan. Ketika bahwa semuanya itu adalah milik Allah, dan ketika Allah perintahkan sedekahkan ya sedekahkan, keluarkan ya keluarkan. Baik. Karena kita kan hanya dilewati saja, dilewati oleh harta kita, dilewati oleh anak kita, dilewati oleh harta yang kita miliki. Nah, ketika kita terlena, kemudian diingatkan, ini loh kehidupan sebenarnya. Itu yang menjadi hikmah paling utama dari bulan Zulhijjah. Yang tentunya sekali lagi bukan hanya kita praktekkan di bulan Zulhijjah saja Pak ya. Nah, tapi terlepas dari itu semua memang ada waktu-waktu yang utama dan diistimewakan, bahkan disebutkan oleh Allah secara langsung. Tentu ini juga menjadi bagian waktu yang bisa kita manfaatkan dengan baik insya Allah, dan tentunya secara praktek kita bisa tingkatkan. Kalau yang mungkin sholat duhanya 2 rakaat bisa ditingkatkan menjadi 4 rakaat menjadi pada lebih saat spesial, di hari-hari, menjadi lebih spesial. Dan siapa tahu itu juga bisa menjadi kebiasaan dan keseharian kita. Ya. Insya Allah masing-masing dari kita bisa belajar dan mempraktekannya bersama. Dan tentu dari kesimpulan tadi kita bisa mengambil hal yang paling utama adalah sejauh mana kita memaknai bulan Zulhijjah ini dengan berbagai persiapan. Dan tentunya persiapan itu bukan hanya untuk materi saja bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa berkurban, kemudian juga berhaji ataupun juga menunaikan ibadah umroh. Tapi terlepas dari itu semua, kita mampu menghayati sejauh mana keutamaan dan keistimewaan dari bulan Zulhijjah dengan meningkatkan ibadah-ibadah secara fisik ataupun juga secara aktif kita lakukan, baik itu sholat, puasa, zikir, dan lain sebagainya. Tapi juga kita tidak melupakan yang namanya memahami arti kehidupan itu sendiri, sejauh mana kita memiliki dan memahami arti dari kehidupan maupun juga di dunia serta di akhirat kelak. Terima kasih Pak Mabrur, insya Allah menjadi amal jariah dari apa yang insya Allah kita sampaikan, karena tentu tayangan ini kita akan unggah kembali pemirsa di laman YouTube yang tentunya juga insya Allah menjadi bagian informasi edukasi kajian-kajian Islami bersama Duta TV dan juga UIN Antasari Banjarmasin. Semoga di bulan Zulhijjah nanti kita dipertemukan. Amin. Karena kan ini masih dalam waktunya Pak ya. Iya. Dalam waktunya, dan kita tentu sedang mempersiapkan sebelumnya. Insya Allah kita persiapkan semuanya, dan tentu bagi mereka yang menunaikan ibadah haji datang dengan haji yang mabrur. Dan tentu bagi mereka yang menunaikan ibadah kurban, insya Allah keridhaan dan pahala yang berlipat ganda diberikan kepada mereka yang insya Allah menunaikan di tahun ini. Dan bagi mereka yang belum berkesempatan, mungkin jangan berkecil hati, karena tentu ya kurban tidak diwajibkan dalam hal ini bagi mereka yang tidak mampu, begitu Pak ya. Artinya ketika memiliki niat dalam kondisi apapun, insya Allah di waktu yang sudah memiliki kemampuan tersebut diberikan kemampuan dan rezeki yang berlimpah untuk bisa segera menunaikan ibadah kurban, bahkan ibadah haji, insya Allah. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam program Majelis Sore selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sore, majelis kita semua.